Wasyahrul. Shin punya sifat tafashi, artinya menyebarnya udara di dalam rongga mulut. Jadi bukan di luar, udaranya menyebar di dalam mulut. Tidak boleh kita baca seperti ini. Wasyahrul. Wasyahrul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Hu dibaca panjang 2 harokat karena domir ha yang dibaca panjang bertemu dengan huruf hidup selain hamzah, maka dihukumi mad silah qasirah, dibaca panjang 2 harokat. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Ro dibaca tarkik, dibaca tipis. Tidak boleh kita baca tebal seperti ini. Wa hurrima, tapi dibaca tipis. Wa hurrima. Begitu juga dengan ini. Ro-nya dibaca tipis. Saydul barri. Tidak boleh dibaca tebal seperti ini. Saydul barri. Kemudian di sini ada mim sukun. Maka dialirkan, suaranya dialirkan sedikit. Madumtum. Tidak boleh kita tahan seperti ini. Madumtum huruma. Ya, jangan terlalu pendek karena dia punya sifat tawasud. Bukan dengung. Mim mati hanya akan mendengung jika bertemu dengan 2 huruf, yaitu mim dan ba. Selain bertemu dengan huruf mim dan ba, maka mim mati tidak boleh mendengung. Alaikum saydul. Di sini bukan dengungan, tapi sifatnya huruf mim, yaitu tawasud. Jadi dia ada suara mim yang mengalir sedikit, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Tidak boleh juga kita baca terlalu pendek. Alaikum saydul. Karena mim punya sifat tawasud. Huruf-huruf yang mempunyai sifat tawasud ada 5. Disingkat dalam satu kata lin umaru. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Mereka ini punya sifat tawasud. Ada suara yang berjalan sedikit. Contoh pada huruf nun seperti dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Huruf nunnya berjalan sedikit. Tidak boleh ditahan. Alamin. Nah, itu sifatnya tawasud. Di sini contoh pada huruf lam dan mim. Suaranya mengalir sedikit dan tidak terlalu panjang sampai mendengung. Saydul barri ma dumtum. Jangan ditahan, terlalu pendek. Saydul barri ma dumtum hurma. Tapi dipanjangkan sedikit, mengalir sedikit tapi tidak terlalu panjang. Tawasud, yaitu tengah-tengah.
عليكم صيد البر ما دمتم حرما. Ma di sini panjang 2 harokat, hukumnya mad iwad, gantian daripada tanwin. Jika diwakafkan maka dibaca panjang. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas. Nun dibaca gunnah, mendengung 2-3 harokat. Dengungannya terasa sampai ke hidung, getarannya terasa sampai ke hidung. Linnas. Jika kita wakafkan maka di sini hukumnya menjadi mad arid li sukun, dibaca panjang 4-6 harokat. Wasyahral haram wal hadiya wal qalaid. Wasyahral, shin punya sifat tafashi, artinya menyebarnya udara di dalam rongga mulut. Jadi bukan di luar, udaranya menyebar di dalam mulut. Tidak boleh kita baca seperti ini. Wasyahral, wasyah. Seperti itu udaranya lepas keluar. Wasyah. Kemudian bibirnya tidak boleh ikut maju ke depan. Bibir tetap pada posisinya dan udaranya menyebar di dalam mulut, bukan di luar. Wasyahral haram wal hadiya wal qalaid. Huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca panjang 4-5 harokat. Hukumnya mad wajib muttasil. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Huruf mad waw bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, maka dibaca panjang sama seperti mad wajib mutasil, dibaca panjang 4-5 harokat. Hukumnya mad jaiz munfasil. Bedanya dengan mad wajib, huruf mad bertemu dengan hamzah pada satu kalimat, sedangkan mad jaiz, huruf mad bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat. Mad jaiz menurut riwayat Imam Hafiz boleh dibaca 2 harokat, tapi yang lebih utama kita samakan dengan mad wajib. Jika mad wajib mutasil dibaca 5 harokat, maka ini kita baca juga 5 harokat. Di sini ada tanda waqaf mamnu, larangan untuk berhenti, tapi tidak berlaku secara mutlak. Jika nafas kita tidak mencukupi karena darurat, nafas tidak mencukupi, maka bisa kita waqaf di sini. Wa annallaha bikulli syai'in alim. Syai', ini hukumnya mad lain, ya sukun jatuh setelah
harokat fathah hukumnya mad lain, dibaca lembut, tidak boleh kita miringkan. Contoh yang keliru seperti ini: syai'in alim, syai, tapi diperjelas i-nya, syai'in alim. I'lamu anna Allah syadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim. Huruf ain punya sifat tawasud, maka dijalankan, tidak boleh ditahan seperti ini. I'lamu, alhamdulillah. Tapi ada suara yang berjalan sedikit. I'lamu, karena sifatnya tawasud, sama seperti mim tadi. Wa annallaha, alif lam syamsiyah tidak terbaca karena selepas alif lam ada huruf yang berharokat tasdid, maka alif lamnya tidak terbaca, disebut alif lam syamsiyah. Bedanya dengan alif lam qamariyah, selepas alif lam tidak ada huruf yang berharokat tasdid, maka alif lamnya terbaca. Ini disebut alif lam qamariyah. Wa annallaha, ini lam lafzul jalalah, maka dibaca tebal. Wa annallaha, tebalnya lam lafzul jalalah, bukan dari huruf nun. Banyak orang yang mau menebalkan lam lafzul jalalah, dia juga ikut menebalkan huruf nun yang berharokat fathah, sehingga terdengar seperti ini. Wa annallaha, sehingga merubah harokat fathah menjadi o. Wa annallaha, maka diperjelas fathahnya. Tebalnya itu nanti ketika masuk ke huruf lam. Wa annallaha ghafurur rahim. Ma'ala rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kaf punya sifat hamas, maka ada suara angin yang keluar sedikit. Taktumun. Ta juga punya sifat hamas, dalam pengucapan hurufnya ada keluar angin sedikit. Tatitubat, kaki kubak, maka dikeluarkan hamasnya. Tidak boleh kita baca seperti ini. Wa ma taktumun, itu taknya nggak ada hamas, kafnya nggak ada hamas, maka dikeluarkan hamasnya. Wa ma tumun. Qul la yastawil khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil
ulil albabi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Nun mati bertemu ta, hukumnya ikhfa, dibaca mendengung 2 ketukan. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum. Roknya dibaca tafkhim. Alif yang diberi fathah tegak, hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Afallahu anha. Fa bersih yang tebal ketika huruf lam. Fa-nya harokat fathahnya tidak ikut tebal. Afallahu anha. Wallahu ghafurun halim. Tanwin bertemu dengan ha, hukumnya izhar, dibaca jelas tanpa mendengung. Huruf-huruf tanwin itu juga ada sifat tawasutnya, berjalan sedikit. Karena aslinya ini harokat dhammah, yang setelahnya itu huruf nun. Nun mati ini punya sifat tawasut, maka dijalankan sedikit. Ghafurun halim. Bukan karena hukumnya izhar kemudian gak ada suara yang berjalan. Contoh yang keliru seperti ini, Ghafurun halim. Jadi harus ada suara yang berjalan. Tawasut tengah-tengah, tidak terlalu panjang sampai mendengung dan tidak terlalu pendek. Wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilah. Nun mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya iklab, dibaca mendengung 2 ketukan. Tanwin bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah, dibaca mendengung 2 ketukan. Getaran dengungannya terasa sampai ke hidung. Wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa
أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم.